Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Sebelumnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran dari Ananda semua. Mohon untuk yang namanya Ibu sebut acungkan tangan. Baik, alhamdulillah hari ini Ananda semua bisa hadir dan kita bisa belajar bersama-sama pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini, apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar? Oke, jika sudah siap, maka keluarkan alat tulis, buku sumber pembelajaran yang Ananda punya. Dan jangan lupa untuk menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan di pembelajaran, terutama handphone. Nanti akan ada saatnya Ibu memerintahkan kalian untuk membuka handphonenya untuk mencari referensi dari sumber internet. Baik, terima kasih yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Pada materi minggu lalu, kita sudah membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Boleh acungkan tangannya. Ya, betul sekali ya. Apa yang teman-teman kalian paparkan itu sudah sangat tepat. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan lagi sedikit mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan atom unsur hidrogen, di mana klasifikasinya itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh itu adalah senyawa yang terdiri dari satu ikatan rangkap. Sedangkan senyawa hidrokarbon terjenuh itu adalah senyawa yang tersusun dari dua atau tiga lebih ikatan rangkap. Kemudian jika dilihat dari bentuk rantai karbonnya, terdapat tiga jenis senyawa hidrokarbon, yaitu yang pertama ada aliprid, lalu yang kedua ada alifatik, lalu yang ketiga ada aromatik. Nah, pada minggu lalu juga kita sudah membahas tentang tata cara penamaan senyawa, khususnya pada alkana, alkena, dan alkuna. Minggu kemarin juga kita sudah mengetahui bagaimana aturan-aturan untuk penamaan sebuah senyawa. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai manfaat senyawa hidrokarbon. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyinggung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Nah, salah satunya yaitu senyawa hidrokarbon. Di kehidupan sehari-hari, senyawa hidrokarbon sangat banyak manfaatnya. Nah, di sini apakah ada yang mau menjelaskan mengenai manfaat senyawa hidrokarbon, atau apakah ada yang mau menyebutkan salah satu kegunaan atau manfaat senyawa hidrokarbon? Boleh acungkan tangannya. Ya, betul, salah satu manfaat dari senyawa hidrokarbon adalah minyak bumi. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai minyak bumi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kita dapat mengetahui proses terbentuknya minyak bumi, lalu yang kedua kita dapat mengetahui
pemisahan minyak bumi. Lalu yang ketiga, kita dapat mengetahui komponen penyusun minyak bumi. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai proses pembentukan minyak bumi. Lalu yang kedua, ada teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Lalu yang ketiga, ada komponen penyusun minyak bumi. Nah, di sini gue akan menjelaskan melalui PPT yang sudah dibuat dan dimohon untuk Anda semuanya mencatat hal-hal yang penting. Setelah Ibu menjelaskan mengenai proses pembentukan minyak bumi, lalu teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, lalu komponen penyusun minyak bumi, nanti kalian akan diberi AKS oleh Ibu, lalu kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Baik, kita lanjutkan. Apakah di sini ada yang tahu apa itu minyak bumi? Baik, karena dari Anda semua tidak ada yang menjawab, kita akan membahas bersama-sama. Nah, minyak bumi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya petroleum. Dari bahasa Latin itu petrus, artinya karang, dan olem, artinya minyak. Bahasa Latin ini dapat dijuluki sebagai emas hitam. Nah, emas hitam adalah suatu cairan kental yang berwarna coklat sampai hitam atau kehijauan, yang mudah terbakar dan berbau kurang sedap. Emas hitam ini biasanya berada di sekitar lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Nah, minyak bumi merupakan campuran kompleks dari senyawa-senyawa hidrokarbon, baik senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik yang sebagian terdiri atas alkana, tetapi bervariasi dalam penampilannya, komposisinya, dan kemurniannya, dengan sedikit senyawa nitrogen, yaitu 0,01 sampai 0,9%, lalu belerang 0,1 sampai 7%, oksigen 0,06 sampai 0,4%, dan senyawa logam dalam jumlah yang sangat kecil. Lalu selanjutnya ada proses terbentuknya minyak bumi. Yang pertama itu jasad granik yang terkubur bersama lumpur, lalu diproses selama jutaan tahun, mengendap dari dasar laut sehingga menghasilkan bintik minyak dan gas, lalu terakumulasi di batuan kedap sehingga menjadi deposit minyak bumi. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama itu ada penghilangan garam. Nah, penghilangan garam ini dilakukan dengan metode bencana pengendap, pengendapan tegangan tinggi, dan menara dengan bahan isian. Lalu, bahan isiannya itu adalah minyak mentah dicuci dengan 10-15% air panas pada suhu 90-150 derajat Celcius. Lalu, di sini ada distilasi bertingkat. Nah, pada hasil proses distilasi bertingkat ini ada beberapa fraksi, yaitu yang fraksi pertama menghasilkan gas, fraksi kedua menghasilkan petroleum ether, lalu fraksi ketiga menghasilkan gasolin atau bensin, lalu fraksi keempat itu menghasilkan nafta, fraksi kelima menghasilkan kerosin atau minyak tanah, fraksi 6 menghasilkan minyak gas, dan fraksi 7 itu menghasilkan residu. Nah, selanjutnya ada teknik cracking atau perangkahan. Nah, teknik ini berfungsi untuk memecah molekul hidrokarbon yang besar menjadi kecil dengan panas. Proses cracking diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil fraksinasi minyak bumi. Nah, selanjutnya itu ada reforming. Reforming adalah perubahan bentuk molekul produk minyak bumi bermutu kurang baik menjadi bentuk yang lebih baik. Selanjutnya ada alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah penambahan jumlah atom dalam molekul menjadi molekul yang lebih besar. Proses ini membutuhkan katalis asam kuat, yaitu H2SO4, HCl, ataupun AlCl3.
Selanjutnya ada treating. Treating ini merupakan pelakuan yang berbeda untuk setiap fraksi hasil penyulingan minyak bumi. Pelakuan paling sederhana adalah pencucian soda untuk menghilangkan senyawa belerang. Selanjutnya ada blending. Blending ini adalah proses pencapaian produk penyulingan minyak bumi dengan senyawa tertentu. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas produk dan menyesuaikan sifat produk sesuai yang diharapkan. Selanjutnya ada komponen penyusun minyak bumi. Komponen minyak bumi ini biasanya disertai dengan adanya gas alam. Komponen penyusun gas alam tersebut tergantung dari sumbernya. Gas alam merupakan campuran alkana dengan massa molekul sedang. Gas alam mengandung 80% metana, 7% etana, 6% propana, 4% butana, isobutana, dan sisanya pentana. Sebagian komposisi minyak mentah merupakan hidrokarbon jenuh, yaitu alkana dan sikloalkana. Sebanyak 50% sampai 95% itu terdiri dari hidrokarbon alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Di sini jenis senyawa itu ada hidrokarbon, belerang, oksigen, nitrogen, dan organologen. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai minyak bumi dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan kasih kalian lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Oke, semuanya harap berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pengerjaan LKS dimulai. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai proses terbentuknya minyak bumi, mengetahui teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, lalu komponen utama penyusun minyak bumi. Nah, di sini apakah dari Anda semua ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja beranjak ke pengerjaan LKS-nya. Mulai dari Anda semua untuk membuka alat komunikasinya. Di situ Ibu sudah men-share melalui WhatsApp group mengenai lembar kerja siswa yang akan kalian kerjakan. Apakah Anda semuanya sudah membuka alat komunikasinya? Oke, sudah ya. Di situ ada tahap mengamati. Dari Anda semuanya, di sini Ibu akan memberikan cuplikan video mengenai minyak bumi. Itu dia sekilas video mengenai minyak bumi. Dan tadi ya sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai minyak bumi, dan terakhir ini Anda sudah lihat cuplikan dari minyak bumi yang tersusun dari proses terbentuknya minyak bumi, mengetahui teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, lalu komponen-komponen minyak bumi dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kerjakan ya pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja, dimulai dari mengamati fenomena yang ada di lembar kerja sampai tahap terakhir yaitu mengasosiasi. Untuk tahap mengkomunikasikan, nanti Ibu akan meminta setiap kelompoknya atau perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya dan juga hasil karya yang telah Ibu tugaskan pada pertemuan minggu lalu. Silahkan Anda semuanya mulai mengerjakan LKS yang telah Ibu berikan melalui WhatsApp group. Jangan lupa tiap individunya harus terlibat aktif dalam pengerjaan lembar kerja siswanya. Nah, untuk pengerjaannya Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga sudah mengumpulkan karya yang telah dibuat. Alhamdulillah, setiap kelompoknya berperan aktif ketika diskusi sedang berjalan. Evaluasi dari Ibu, kalian sudah cukup baik dalam pembelajaran hari ini. Mungkin hanya saja ada beberapa kelompok yang masih mengandalkan temannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan terakhir, kesimpulan dari Ibu mengenai pertemuan hari ini yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini adalah suatu campuran yang sangat kompleks di mana terdapat komponen-komponen penyusun utamanya. Dan tahapan-tahapan pemisahan minyak buminya juga sangat kompleks ya melalui teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Anda semuanya mengenai materi hari ini? Baik, jika tidak ada,
hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Perhatiannya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam mencari ilmu dan semangat terus untuk belajar dan menggapai cita-cita kalian. Akhir kata dari Ibu, terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah